Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Santi Santi Om. Perkenalkan, nama saya Kartika Pangestu. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi hukum, yaitu kriminologi dan viktimologi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA, selaku dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu mata kuliah Hukum Pidana, karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan isi materi kali ini. Sesuai dengan judulnya, pada video kali ini saya akan membahas dua materi sekaligus. Tidak perlu berlama-lama, berikut videonya, mari kita simak. Kriminologi. Oke, sebelumnya tahu nggak sih kriminologi itu apa? Nah, dari namanya saja yaitu kriminologi, harusnya udah bisa ketebak dong. Kriminologi, kriminal, atau yang artinya itu kejahatan. Nah, jadi memang benar istilah kriminologi ini diambil dari kata krimen, yaitu dari bahasa Latin yang artinya itu kejahatan, dan logos yang artinya itu ilmu pengetahuan. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa kriminologi itu artinya adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Nah, istilah ini pertama kali dipakai itu oleh P. Topinard di tahun 1830 sampai dengan 1911. Nah, menurut Michael dan Adler, mereka ini merupakan seorang pakar. Jadi mendefinisikan kriminologi ini adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat-sifat dari penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. Nah, adapun beberapa ahli lain yang juga mendefinisikan kriminologi ini, seperti Wilhelm Sauer, W.A. Boenger, dan Mr. Paul Mudikdo Mulyono. Jadi banyak para ahli yang memang sudah memberikan definisi-definisi mengenai kriminologi ini. Sebenarnya kenapa sih kita harus mempelajari tentang kriminologi ini? Ya, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Seperti yang kita ketahui, zaman sekarang banyak sekali peristiwa kejahatan yang terjadi. Mulai dari kasus pencopetan, perampokan rumah, korupsi, bullying, prostitusi, dan yang paling ekstrim itu pembunuhan. Nah, makin hari tindak kejahatan ini semakin banyak ya di Indonesia. Makin banyak aturan, makin banyak juga yang melanggar. Nah, dengan mempelajari kriminologi ini, mungkin kita bisa mengetahui kenapa sih kejahatan itu bisa terjadi, kenapa sih pelaku itu mau melakukan kejahatan, dan bagaimana cara kita untuk menanggulangi atau bahkan untuk mencegahnya. Jadi, secara konkretnya, tujuan mempelajari kriminologi ini adalah sebagai bahan masukan pembuatan atau pencabutan undang-undang, sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non-penal terutama untuk Polri, dan untuk memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya secara konsisten untuk mencegah terjadinya kejahatan. Masuk ke pembahasan selanjutnya. Apa saja ruang lingkup pembahasan kriminologi? Menurut A.S. Alam, ruang kriminologi ini meliputi 3 hal pokok, yaitu yang pertama, making laws atau proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana. Hal ini meliputi definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, dan statistik kejahatan. Kedua, etiologi kriminal. Pada poin ini membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Apa saja yang dibahas, yaitu aliran-aliran atau mazhab-mazhab, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif kriminologi. Ruang lingkup pembahasan kriminologi yang ketiga yaitu reaksi terhadap peristiwa pelanggaran hukum. Adapun yang dibahas dalam poin ketiga ini yaitu teori-teori hukuman, upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan. Selanjutnya ada yang dinamakan objek-objek kriminologi. Ada 3 objek kriminologi menurut I. Nyoman Nurjaya. Yang pertama kejahatan, yang kedua pelaku,
Dan terakhir, reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan. Kejahatan di sini yang dimaksud itu adalah perbuatan yang melanggar undang-undang hukum pidana. Seperti yang dikatakan R. Susilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Agar dapat melihat apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak, maka undang-undang yang dimaksud harus ada terlebih dahulu sebelum peristiwa itu terjadi. Sedangkan menurut Mulyanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Kedua yaitu pelaku. Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan tindak kejahatannya. Yang terakhir yaitu reaksi masyarakat. Nah, pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana tidak dapat diterima oleh masyarakat, tidak dapat dibenarkan, serta perlu mendapat sanksi pidana. Selanjutnya ada aliran-aliran dalam kriminologi. Aliran atau dalam kriminologi seringkali disebut schools, menunjuk kepada proses pemikiran dasar dan konsep tentang kejahatan dan pelakunya. Yang pertama adalah aliran klasik. Aliran ini mendasarkan pandangan bahwa intelijensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Kedua yaitu aliran klasik. Aliran ini bertolak belakang dari pandangan yang sama dengan aliran klasik, sehingga tidak menyimpang dari konsepsi umum tentang manusia yang berlaku pada waktu itu di Eropa, bahwa manusia bebas memilih untuk berbuat baik atau jahat. Ketiga yaitu aliran positivisme. Aliran positivisme ini menolak penjelasan yang berorientasi pada nilai dan mengarahkan pada segala aspek yang dapat diukur dari pokok persoalannya dalam usaha mencari sebab akibat. Tugas dari kriminologi menurut aliran ini yaitu menganalisis sebab-sebab terjadinya perilaku kejahatan melalui studi ilmiah terhadap ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial, dan aspek kultural. Keempat, yaitu aliran kritis. Aliran kritis mengatakan bahwa tingkat kejahatan dan ciri-ciri perilaku utama ditentukan oleh bagaimana undang-undang disusun dan dijalankan. Tugas kriminologi kritis adalah menganalisis proses bagaimana stigma penjahat tersebut diterapkan pada tindakan dan orang-orang tertentu. Kelima, ada aliran pembelaan masyarakat. Aliran ini menjelaskan bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai dalam perkembangan studi kriminologi. Pergeseran nilai-nilai diawali dari studi kriminologi yang menitik beratkan pada berbagai aspek moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat abstrak. Dilanjutkan dengan pandangan mengenai pentingnya unsur individu dan peranan faktor kepribadian serta lingkungan dalam membentuk seseorang sebagai penjahat, dan pada akhirnya terjadi perubahan pandangan sikap dan pandangan yang kurang menghargai penemuan-penemuan ilmiah dan menggantikannya dengan pandangan yang lebih praktis dan pragmatis dalam menghadapi suatu kejahatan atau dalam menghadapi penjahat. Teori kriminologi. Dalam kriminologi memang banyak teori-teorinya, seperti yang pertama yaitu teori pegangan atau teori anomi alias train theory. Teori ini menjelaskan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Dilandasi era depresi yang besar yang melanda Eropa pada tahun 1930, sehingga terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat. Misalnya telah kehilangan tradisi dan telah terjadi a condition of deregulation di dalam masyarakat. Selanjutnya ada teori kontrol sosial, yaitu penjelasan dalam teori ini menyatakan bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, yaitu menjadi baik atau bisa juga menjadi jahat. Perilaku baik maupun perilaku jahat seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat dan lingkungannya.
Individu akan menjadi baik jika masyarakat dan lingkungannya itu baik. Sebaliknya, seseorang akan menjadi jahat apabila masyarakat dan lingkungannya itu juga jahat. Teori selanjutnya yaitu teori psikoanalisis. Menurut Sigmund Freud sebagai penemu psikoanalisis, ia berpendapat bahwa kriminalitas mungkin merupakan hasil dari an overactive conscience yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebihan. Sigmund Freud menyebutkan bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan sebuah kejahatan dengan tujuan agar mereka itu ditangkap kemudian dihukum. Begitu mereka dihukum, maka perasaan bersalah mereka akan mereda. Selanjutnya ada teori netralisasi. Teori ini menjelaskan bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya sendiri. Di sini mencerminkan adanya suatu pendapat bahwa kebanyakan orang dalam berbuat sesuatu itu telah dikendalikan oleh pikirannya yang baik. Dalam masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan bermasyarakat dan menggunakan jalan yang layak untuk mencapai hal tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu viktimologi. Viktimologi merupakan istilah dari bahasa Inggris yaitu victimology yang juga berasal dari bahasa Latin yaitu victima yang artinya adalah korban. Lalu logos yang juga berasal dari bahasa Latin yang berarti ilmu pengetahuan. Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan, yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban. Adapun manfaat dari viktimologi, yaitu viktimologi bermanfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana, manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban. Viktimologi juga berperan penting dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Objek viktimologi. Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arif Gosita yaitu berbagai macam viktimasi kriminal atau kriminalisasi. Ada teori-teori etiologi viktimalisasi kriminal, ada para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya. Kemudian reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal, kemudian respons terhadap suatu viktimisasi kriminal, argumentasi, kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut atau ganti kerugian, dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan. Lalu ada faktor-faktor viktimogen atau kriminogen. Korban kejahatan. Siapa saja yang dapat disebut sebagai korban kejahatan? Dalam peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, pada pasal 1 angka 3 dan pasal 1 angka 5 mendefinisikan korban sebagai berikut ini, yaitu orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami tindak kekerasan, mengalami penderitaan baik itu fisik, mental maupun emosional. Kemudian kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, perundungan atau perampasan hak-hak dasarnya yang diakibatkan oleh pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Juga termasuk korban dan ahli warisnya. Terakhir, klasifikasi pada korban. Pengelompokan korban menurut Meselin dan Wolfgang yaitu pertama, primary victimization, ialah orang individual atau orang perorangan. Kemudian secondary victimization, yaitu orang kelompok seperti badan hukum. Lalu ada tertiary victimization, yang menjadi korban itu adalah masyarakat luas atau negara. Kemudian mutual victimization, yang menjadi korban si pelaku sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan, narkotika.
Kemudian no victimization, yang dimaksud adalah tidak ada korban, melainkan korban tidak diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi. Jadi demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga video ini dapat menjadi manfaat bagi banyak orang, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau kesalahan dalam informasi yang saya berikan. Terima kasih, bye-bye.